Untuk kita bisa sampai kepada Allah, pertama ilmu. Apa dasar yang pertama? Ilmu yang berkaitan dengan akidah, keimanan kita terhadap Allah, mengetahui Allah dan sifatnya, Nabi dan sifat, akidah. Kita yakin. Dan kita harus tahu mengenai hukum, perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Di antara lain perintah Allah katanya apa ibu-ibu semayang di muat tebek tinggal di yang paling kurang. Padahal perintah Allah itu banyak, yang berzakat, perintah Allah naik haji, perintah Allah cara zahir, cara batin katanya ambil dengki, harus katanya hidup berkasih sayang, peduli, tahan disakiti, tidak menyakiti. Perintah batin yang paling kurang perintah zahir kita lakukan, larangannya kita hentikan. Namanya kita tidak boleh berzina, tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita menyakiti orang. Harus artinya ibu-ibu tidak boleh menuduh yang kongkol, hanya baik sangka. Karena ibu-ibu lebih-lebih dengan suami dan baiklah tuduh menuduh lainnya mupakili nyana cino hana kan alhamdulillah. Jadi itu larangan. Tadi patuh lakukan perintah menjauhkan larangan. Ini dua, kita tahu hukum, artinya kita tahu hukum, mengerti hukum yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, dan yang harus. Yang wajib, yang sunat lakukan, yang haram, yang makruh tinggalkan. Yang harus dia tak buat, dia hanya tak buat. Jadi tahu kita hukum syarat. Ini dua. Jadi samping kita tahu akidah, tahu kita sifat-sifat nafsu. Maknanya nafsunya adalah Nabi berkata dalam hadis qudsi, semusuh-musuh yang paling musuh yang diciptakan oleh Allah, musuh Allah dan musuh kamu adalah nafsumu yang ada di antara dua lumbungmu. Jadi yang semusuh-musuh yang paling musuh yang diciptakan Allah untuk kita adalah nafsu kita. Mengapa? Karena nafsunya ada mempunyai sifat-sifat yang baik dan yang tidak baik. Sebagaimana juga Yusuf mengatakan, la ubdi'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Tidak aku lepaskan nafsuku. Sungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan untuk melakukan jahat. Jadi nafsu ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah. Jadi nafsu itu sifat-sifat nafsu itu satu dia. Yang nafsu itu adalah kumpulan daripada nyawa dan tubuh. Kumpulan daripada nyawa dan tubuh. Nafsu itu asalnya nyawa. Jadi waktu sudah bertubuh, diciptakan tubuh, maka dikatakan nafsu. Jadi oleh karena itu, maka sifat daripada nyawa dan tubuh kita ini ada 7 sifatnya. Ada sifat yang baik, ada sifat yang tidak baik. Nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Jadi kita sudah bisa berakhlak baik dan sudah tidak terlihat kita perbuatan dan sifat nafsu, sudah panah nafsu dan tidak ada waswas keraguan dalam menghadapi kehidupan, baik rezeki dan lainnya. Makanya Allah memanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi itu syaratnya. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan akidah, dengan hukum syarak, perintah dan larangan, dan dengan nafsu, sifat-sifat nafsu yang baik dan sifat yang tidak baik. Dan kemudian setelah kita ketahui yang demikian itu ilmu yang fardhu ain. Yang
Fardhu'in itu mengenai dengan mengetahui hukum fikih, mengetahui pula itu fardhu'in. Tiap mukallaf harus tahu, yang balik berakal harus tahu. Tapi batas-batas tahu menurut kepentingan. Kalau kita belum ada belanja untuk haji, kita tidak wajib untuk mengetahui haji. Kalau sudah ada belanja, baru kita wajib untuk mengetahui bagaimana cara rukun haji. Dan begitu juga berzakat. Kalau belum ada nisab, kita tidak wajib. Tapi mengenai sembahyang dan puasa, itu tidak ada ketentuan. Itu kita baik orang kaya, tidak orang kaya, orang sakit, tidak sakit, harus dapat melaksanakan mengenai sembahyang dan puasa. Jadi kita harus tahu hukum perintah dan juga larangan berzina segala macam, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang jahat, itu kita harus hindari. Setelah kita tahu, kita amalkan. Setelah kita tahu, amalkan. Bagaimana kita mengamalkannya? Hukum cara ini terlihat pada anggota kita. Hukum cara umpama sembahyang itu pada zahir kita. Bagaimana kita rukuk, sujud. Jadi tasawuf terlihat pada sikap kita. Oh, ini ya sikapnya, dia tawadhu, dia terendah, ucapannya lemah lembut, dia tidak terlihat, yaitu untuk memperlihatkan kelebihannya, ria dan ujub tidak. Terlihat pada sikapnya. Itu mengenai dengan tasawuf. Dan mengenai juga dengan akidah keimanannya. Dia terlihat bahwa Allah itu dekat dengannya. Allah itu memberi rezeki. Anak puji muntrik-turik, anak pun tidak minta apa, anak pun dah muntrik. Punya pengutnya, pengutnya, anaknya. Lebih pah je pula. Pah buka. Kemudian, jadi itu terlihat pada ucapan dan keyakinan bagaimana Allah itu memberikan rezeki, menyenangkan, menyehatkan kita. Jadi itu mengamalkan, itu yang kedua. Kemudian setelah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, ya kan, diamalkannya dalam segi ilmu, baik akidah, hukum syara, tasawuf. Itu perintah siapa yang demikian itu? Perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah, perintah Nabi pada kita, kan? Kemudian setelah kita ketahui itu perintah Allah, makanya kita kemauan kita, sangkutan hati kita tidak ada lain kepada orang yang memerintahkan ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita. Pamannya Anda sembahyang, setelah tahu Anda sembahyang diperintah Allah, jangan Anda dengan sembahyang, Anda dengan Allah, kembali kepada Allah. Terlihat sifat-sifat kebagusan, terlihat sifat-sifat kehebatan Allah, bahwa gerak diam kita itu datang dari Allah dalam kita sayang, terlihat. Dan kita hanya ingatan kita hanya Allah dan sifatnya di dalam waktu kita melakukan perintah Allah. Karena itu yang diperintahkan itu baru dapat kita lakukan dengan sebab taufik dan inayah Allah. Kita melakukan salat, penyebabnya adalah dengan taufik inayah, dengan bantuan Allah. Karena kita bisa bergerak, berdiam adalah dengan ikhtiar Allah. Tidak hanya dengan usaha kita, adalah dengan ikhtiar Allah. Jadi kita kembali kepada melihat orang yang memerintahkan dan sifatnya. Jadi kembali kepada orang yang memerintahkan dan sifatnya, itulah maka orang sufi disuruhnya kita bertarekat, disuruhnya kita bertarekat, berzikir supaya kita teringat Allah. Itu sembahyang, itu zikir. Jadi supaya kita teringat Allah, melihat yaitu kebagusan dan kesifatan Allah. Kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang kita peroleh, maka Allah itu sangat sayang kepada kita.
Ini adalah yang ketiga, artinya bagaimana menyempurnakan hati supaya anwar-anwar walidah, cahaya-cahaya Allah datang dalam batin kita, cahaya asma dan sifatnya, kebagusannya, kebaikannya terlihat dalam batin kita. Itu dikatakan hakikat namanya. Apa namanya? Kemudian terlalu banyak terlihat kebaikan Allah, maka lupa kita kepada lain Allah, anak, keluarga lupa, bahkan lupa kita kepada diri kita. Hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah, tidak ada Allah itu ada. Dengan adanya Allah hilang lainnya, bahwa Allah itu bersih daripada yang baharu. Jadi tauhid bersih Allah daripada yang baharu. Tauhid khawas, tauhid yang diajarkan oleh tasawuf bersih Allah daripada baharu. Artinya waktu kita mengingat Allah tidak lagi teringat kita. Kalau teringat kita berarti baharu. Kalau kita teringat kita dalam mengingat Allah, berarti kita berpisah dengan Allah. Sudah sama pula besar kita dengan Allah. Jadi oleh karena itu hancur rasa diri kita waktu kita mengingat Allah. Dan sudah tidak berbuat dosa pada diri kita. Maka itu tamkin di dalam hati kita. Hanya Allah itu dikatakan makrifat. Itu dikatakan ajaran kesucian. Berarti orang yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah firman Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang sangat takut kepada Tuhannya, dia dapat imbalan 2 surga. Surga yang akhirat itu surga biasa. Di akhirat, surga di dunia telah memandang wujud Allah, memandang sifat kebagusan dan kebaikan Allah, kehebatan Allah. Bukan hanya sifat-sifat daripada jalal dan jamalnya, juga terlihat sifat kamalnya Allah. Di situ kelazatan, di situ kesenangan, di situ istirahat, di situ kita rezeki kita mudah, di situ semua permasalahan yang kita hadapi mudah diselesaikan oleh Allah.